Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa mata kuliah Han dan Kebijakan Publik atau Politik Hukum, Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang kami cintai. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membicarakan tentang politik hukum, dasar-dasar ilmu politik hukum. Perlu kami sampaikan sebelum kita membahas tentang itu, ada beberapa buku yang bisa kalian baca. Yang pertama buku Pak Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, ya. Kemudian ada bukunya Pak Imam Saukani dan Asim Tohari, Dasar-dasar Politik Hukum. Kemudian ada juga buku yang cukup lama, yaitu dari Profesor Sunaryati Hartono, Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Ya, sebagai bahan utama untuk mata kuliah ini yang wajib adalah yang pertama, yaitu bukunya Prof. Mahfud, Politik Hukum di Indonesia. Ini hasil disertasi dia terkait dengan hubungan antara politik dan hukum di Indonesia dari beberapa masa, yang saya kira nanti kalian dengan membaca ini akan cukup memahami bagaimana pengaruh politik atas hukum di Indonesia dan pengaruh hukum atas politik di Indonesia. Ini nanti menjadi bahan kajian kita dan nanti menjadi dasar bagi makalah atau tugas yang nanti kalian buat, ya. Walaupun nanti perlu diperkaya juga dengan referensi-referensi yang lain. Kalau kita bicara tentang politik hukum, maka politik di sini bukan kemudian politik praktis, bukan. Akan tetapi politik hukum di sini, politik itu sebagai sebuah kebijakan, policy, yang berasal dari kata policy. Nah, karena politik hukum itu terkait tentang policy atau terkait dengan kebijakan, maka ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ahli hukum tentang politik hukum ini. Yang pertama ada Profesor Sudarto. Beliau memberikan pengertian politik hukum itu adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Jadi di sini ada titik-titik merah yang saya tulis. Titik merah itu sebagai titik tekan dari pengertian politik hukum menurut Profesor Sudarto. Jadi menurut Profesor Sudarto, politik hukum adalah kebijakan untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sementara dari Profesor Patmo Wahyono mengatakan bahwa politik hukum itu kebijakan juga, sama, kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Karena kita bicara tentang politik hukum, bukan politik ekonomi, bukan politik sosial, budaya, dan lain-lain, maka Patmo Wahyono mengartikan kebijakan menentukan arah, bentuk maupun dari isi hukum itu. Arahnya bagaimana, bentuknya apa saja, dan isi dari hukum, maka itu kita berbicara tentang politik hukum. Tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Ini menurut Profesor Patmo Wahyono. Sementara dari Profesor Sarjito Raharjo, ini guru besar sosiologi hukum, politik hukum itu adalah aktivitas memilih, ya, mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya politik hukum itu memilih, ya, memilih A, memilih B, memilih C. Jadi
untuk mencapai tujuan sosial tertentu, ya, si penyelenggara negara itu memilih cara, ya, yang dipakai untuk mencapai tujuannya. Apakah cara yang A, cara B, cara yang C. Sama halnya ketika misalnya kita berbicara tentang politik hukum di Indonesia pada zaman Soekarno. Tentu berbeda politik hukum yang dilakukan pada zaman Soeharto, ya. Dan beda juga politik hukum yang dilakukan pada zaman Jokowi ini. Nah, ini terkait dengan pilihan. Jadi para penyelenggara negara itu memilih dengan cara bagaimana supaya mencapai tujuan tertentu. Ternyata Soekarno memilih dengan parlementer misalnya. Kemudian berubah lagi menjadi presidensial misalnya, atau menggunakan demokrasi terpimpin. Itu pilihan Soekarno, karena menurut Presiden Soekarno pada saat itu yang tepat, yang digunakan sebagai model demokrasi di Indonesia adalah demokrasi terpimpin. Kemudian menurut Imam Syaukani, politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Ya, ini dari pengertian ini bisa kita arahkan, ya, bisa kita simpulkan bahwa politik hukum itu adalah kebijakan hukum untuk mencapai tertentu. Profesor Mahfud MD mengartikan politik hukum itu sebagai legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan. Ini lebih spesifik kembali, legal policy resmi. Nah, gitu. Misalnya prolegnas misalnya, atau arah jangka panjang dari pembangunan hukum nasional misalnya. Itu resmi. Tentang apa? Tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru, penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Kebijakan resmi untuk pembangunan hukum, pembangunan hukum itu bisa dengan membuat hukum baru atau mengganti hukum yang lama. Sama tujuannya sebagaimana disampaikan oleh para ahli yang lain, bahwa tujuan legal policy atau tujuan politikum adalah untuk mencapai tujuan negara. Kita kepada pengertian-pengertian tadi, kita bisa simpulkan bahwa politik hukum itu mengarah kepada ius constituendum. Apa itu ius constituendum? Adalah hukum yang dicita-citakan yang akan berlaku ke depan. Jadi misalnya ada rancangan undang-undang, katakanlah rancangan undang-undang KUHP, rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana misalnya. Itu adalah bentuk politik hukum yang bisa kita baca arah bagaimana hukum pidana, bagaimana hukum acara pidana ke depan atau ius constituendum. Lah, pembuatan hukum ini untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara di mana? Di dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ disebutkan, silakan nanti dicari. Nah, tujuan negara itu adalah tujuan bagi politik hukum, sama. Kemudian dari pengertian itu kita dapat simpulkan yang ketiga, hukum hanya sebagai alat. Hukum bukan sebagai sebuah subjek, bukan, tetapi dia sebagai alat. Alat untuk mencapai tertentu. Ya. Nah, kemudian yang keempat, dengan metode double movement. Apa double movement itu? Merumuskan kerangka kebijakan legal policy sekaligus mengkritisi produk hukum yang telah diundangkan. Jadi akan berbicara dengan tentang ius constituendum, tapi sekaligus akan mengkritisi bagaimana hukum yang telah ditetapkan, atau mundur ke belakang bagaimana hukum ditetapkan yang dulu itu. Karena dengan melihat yang dulu, kita bisa melakukan evaluasi untuk melakukan perbaikan ke depan. Sama, kita mengkritisi produk hukum lama,
misalnya produk hukum kolonial yang sampai hari ini masih diberlakukan. Tapi kita mengkritisi itu dalam rangka untuk melakukan perbaikan hukum pidana nasional ke depan. Kita akan mengkritisi tentang hukum tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Kita kritisi, silakan. Tetapi kritisi itu dalam rangka untuk melakukan perbaikan kerangka kebijakan legal policy di masa yang akan datang. Oh, begitu. Jadi melakukan muhasabah, melakukan evaluasi ya, terhadap hukum yang telah berlaku untuk perbaikan ke depan. Ya. Lingkup atau proses politik hukum itu paling tidak ada 5 ini. Pertama kali ada proses namanya penggalian nilai-nilai dan aspirasi. Apakah terkait tentang pengaturan sesuatu itu kemudian perlu digali di masyarakat, dan aspirasinya bagaimana masyarakat, keinginannya bagaimana. Nah, penggalian semacam ini tentu tidak dilakukan oleh anggota DPR ya selaku legislatif, nah, tidak, akan tetapi bisa menggunakan proyek penelitian yang dilakukan oleh pihak ketiga dari DPR itu, sangat bisa. Berdasarkan hasil penelitian dari ini ya kemudian disampaikan kepada DPR, dan DPR kemudian mengajukan proses pembaruan hukum atau proses politik hukum dari hasil penggalian nilai dan aspirasi yang ada di masyarakat. Setelah penggalian selesai, bahkan kemudian di format di dalam sebuah bentuk yang cukup baik, maka kemudian perumusan nilai dalam rancangan. Proses ini adalah proses bagaimana kalau di dalam pembentukan undang-undang itu ada namanya naskah akademik. Lahirnya sebuah undang-undang didahului dengan penerbitan naskah akademik. Naskah akademik itu kemudian diperas lagi di dalam bentuk rancangan. Bisa rancangan undang-undang, bisa rancangan rancangan undang-undang atau rancangan perda atau rancangan gitu. Nah, perumusan nilai dalam rancangan ini yang penting. Hasil dari naskah akademik kemudian diperas, diterjemahkan dalam bentuk pasal-pasal. Setelah ini selesai, kemudian ada proses penetapan rumusan, disidangkan di komisi, disidangkan nanti pleno, semua anggota DPR ikut, kemudian dilakukan proses penetapan rumusan. Setelah ditetapkan, kemudian diundangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, diserahkan kepada presiden, dan presiden akan menuliskannya di dalam berita negara. Setelah itu kemudian proses yang selanjutnya, karena sudah ada proses legislasinya, maka proses selanjutnya adalah proses pelaksanaan di tengah-tengah masyarakat. Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ini? Tentu yang membuat, maka prosesnya biasanya DPR atau presiden atau pemerintah itu melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan sosialisasi tentang suatu undang-undang yang baru saja selesai. Oke. Lingkup politik hukum menurut Pak Mahfud ada 3. Yang pertama tentang kebijakan negara. Berarti di situ berbicara tentang hal ehwal, perbuatan-perbuatan negara atas kebijakan yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Itu yang pertama, kebijakan negara. Kemudian yang kedua tentang latar belakang atau politik, ekonomi, sosial, budaya, Koleksosbud. Lahirnya hukum itu, latar belakang lahirnya hukum itu apa? Misalnya ada undang-undang korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Apa yang melatar belakangi Undang-Undang 31 nomor 31 Tahun 99 sebagai sebuah undang-undang yang terkait tentang tindak pidana korupsi? Ya, banyak. Ya, ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Mengapa ini lahir? Ada latar belakangnya apa? Ternyata ini lahir
berdasarkan latar belakang ada pembumi hangusan, bumi Dili, ya, oleh pejuang merah putih, karena mereka sedang melawan dengan gerakan separatisme, ingin mengembalikan lagi Timur Timur menjadi negara yang merdeka. Itu yang kedua. Jadi latar belakang dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya untuk lahirnya peraturan itu, ya. Kemudian yang ketiga tentang penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini yang tentu akan lebih luas, ya. Penegakan hukum yang bagaimana? Apakah oleh aparat hukum? Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pemerintahan daerah, ya. Ini juga mereka akan melakukan penegakan hukum dengan Satpol PP misalnya, pemerintah daerah. Ini juga lingkup dalam politik hukum. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang politik hukum, maka kita berbicara juga nanti akan tentang kebijakan negara dan latar belakang dari lahirnya atau pembaruan hukum itu. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, bagaimana hukum itu ditegakkan. Jadi kita tidak berbicara tentang hukum ansih yang ada tertulis dalam buku atau law and book, akan tetapi kita juga berbicara tentang bagaimana penegakan hukumnya, ya, enforcement law-nya, law enforcement-nya. Ya, apa artinya hukum kalau kemudian hukum tidak ditegakkan? Ya, jadi proses penegakan hukumnya nanti bisa lebih panjang lagi, ada proses formulasi, eksekusi, yudikasi. Proses formulasi adalah proses pembentukan undang-undang itu. Nah, pembentukan peraturan perundang-undangan tentu ada proses formulasi. Nah, formulasi ini kalau di tingkat DPR itu sudah terkait tentang bagaimana menyusun naskah akademik, bagaimana menyusun rancangan undang-undang, ya. Setelah formulasinya selesai, kemudian itu bisa dilaksanakan atau bisa dieksekusi. Dilaksanakan, misalnya undang-undang lalu lintas, setiap pengendara sepeda motor harus memakai helm. Maka ini ketentuan. Ketentuan itu kemudian harus dieksekusi. Kalau ada penegak hukum tahu bahwa ada seorang pengendara sepeda motor tidak membawa helm, maka penegak hukum itu berwenang untuk melakukan penangkapan atau memberikan tilang. Kemudian setelah eksekusi selesai, maka proses yang terakhir adalah proses yudikasi. Proses yudikasi itu proses peradilan, gitu. Proses peradilan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan itu. Ya. Kalau semakin banyak, tentu proses eksekusi, ya, karena gini, semakin banyak formulasi peraturan perundang-undangannya, maka tentu akan semakin banyak juga proses eksekusinya, akan semakin lebar juga proses yudikasinya. Oleh karena itu dalam proses yudikasi ini kita di Indonesia terpecah menjadi atau dipecah atau dibagi menjadi empat pengadilan. Yang pertama ada pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, pengadilan umum, dan pengadilan agama. Oke, itu proses penegakan hukumnya. Untuk minggu depan silakan disiapkan, ditulis, ya, di dalam sebuah lembar kertas gitu. Ada 3 hal yang perlu kalian tulis. Apakah yang menjadi alasan perlunya pembangunan hukum nasional? Kenapa kita harus melakukan pembangunan hukum? Kenapa hukum itu harus dibangun, hukum nasionalnya harus dibangun, mengapa? Alasannya apa? Kemudian yang kedua, apakah yang menjadi ciri yang dicita-citakan bagi sistem hukum nasional? Sistem hukum nasional sekarang sedang dibangun. Sekarang cita-cita, ciri-ciri yang kuat di dalam sistem hukum nasional itu yang bagaimana? Silakan. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, bagaimana hubungan politik dan hukum? Ya, bagaimana hubungan politik dan hukum? Ini tentu nanti kalian akan menjawab persoalan ini di dalam sebuah lembar kertas. Syukur-syukur ada di dalam sebuah Microsoft
Word yang nanti kalian bisa unggah di Google Classroom. Oke, jadi itu terkait tentang materi minggu yang kedua, yaitu tentang pengertian dasar dari politik hukum dan jejaring. Nah, politik hukum dan jejaring bagaimana antara politik hukum itu nanti akan berkelit-kelindang antara politik dan hukum, khususnya yang kita lihat di negara Indonesia. Oke, demikian para mahasiswa, silakan nanti menyiapkan hasil diskusi minggu depan ini dalam bentuk tertulis dan dikumpulkan di Google Classroom. Ini nanti materi ini juga akan kami share ke Google Classroom khusus untuk program studi hukum tata negara, program studi Magister Ilmu Syariah dengan konsentrasi hukum tata negara, yaitu dalam mata kuliah politik hukum. Demikian mahasiswa semua, semoga sehat selalu, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.